Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum amma ba'd. Para kaum muslimin muslimat pemirsa semuanya yang dimuliakan Allah dan yang berbahagia, alhamdulillah di kesempatan ini, tahun ini 1445 di bulan Ramadan kita masih diberikan beberapa kesehatan sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa, ibadah tarawih dan lain-lainnya dengan keadaan sehat. Semuanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan tema yaitu semangat bulan Ramadan untuk bulan-bulan setelahnya. Di bulan Ramadan ini itu adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh karunia, bulan penuh rahmat, bulan penuh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang mana bulan ini adalah bulan miliknya Allah. Allah ngendika bahwa bulan Ramadan adalah bulan milikku. Biarkan saya sendiri yang akan mengatur amal atau kelipatan amal ibadahnya umat muslim. Karena janjinya Allah, setiap satu kebaikan itu akan dibalas dengan atau kelipatan 10 kebaikan. Contoh, membaca satu huruf dari Al-Quran maka akan dilipat gandakan pahalanya seperti membaca 10 huruf. Tapi untuk di bulan Ramadan itu bulan miliknya Allah. Allah mengatakan bahwa akan dibalas satu kebaikan dengan kelipatan sampai 70.000, bahkan tidak terbatas. Jadi ngawulo orangnya masing-masing, seberapa ikhlasnya cara beramalnya, seberapa maksimal cara beribadahnya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan seperti yang dikatakan guru saya dulu, cara Jawa ini adalah preman ganjaran. Preman ganjaran artinya disuruh untuk berlomba-lomba meningkatkan amal kebaikan, amal ibadah, amal soleh supaya menjadi tambah berkualitas di dalam diri manusia itu sendiri. Bahkan para ulama salafus soleh itu zaman dulu setiap habis bulan Ramadan itu banyak sekali yang menjadi wali. Tidak seperti zaman sekarang ya. Karena zaman sekarang itu paling-paling ada di awal-awal bulan Ramadan itu sregep. Tapi nanti ketika sudah tanggal pertengahan Ramadan ke atas sudah pada sibuk mempersiapkan Idul Fitri. Bahkan banyak sekali yang tidak fokus di bulan Ramadan untuk meningkatkan ibadahnya. Justru yang ditingkatkan adalah berdagangnya. Ini yang sudah menjadi tren di zaman sekarang. Jadi mengumpulkan sebanyak-banyaknya keuntungan, atau malah wali aneh preman ganjaran tapi preman harta ya. Ini bedanya ulama salafus soleh dengan di zaman sekarang. Nah, di bulan Ramadan ini tentunya adalah termasuk bulan yang mengajarkan dan mendidik kita dengan beberapa amal kegiatan yang baik. Contohnya ada di kalangan pesantren, misalnya pada posonan, ngaji, yang mana itu tidak dilakukan di bulan-bulan selain Ramadan.
Terus yang biasanya tidak pernah ngaji Quran, itu ngaji Quran. Ya, biasanya sudah ngaji Quran tapi tidak hatam, itu dihatamkan minimal 1 bulan Ramadan 1 kali. Dan mengajar atau mendidik kita untuk menjauhi larangan-larangan Allah dengan ketat. Ketika sering dengan mudahnya bermaksiat itu, kalau di bulan Ramadan itu bisa diminimalisir atau bisa tercegah. Oh ya, saya sedang berpuasa. Diajak bertengkar, ana soimun, saya berpuasa. Terus melihat hal-hal yang berbau maksiat juga teringat, oh ya, saya berpuasa. Karena pada sejatinya bulan Ramadan itu puasanya tidak hanya puasa menahan lapar dan dahaga, tapi juga berpuasa menahan diri ini dari mengumbarnya nafsu yang memunculkan atau mengakibatkan berbuat maksiat. Itulah istimewanya bulan Ramadan. Nah, setelah bulan Ramadan, lalu tibalah di bulan Syawal. Bulan Syawal ini adalah siklus pergantian bulan dan itu wajar. Namun ada makna tersendiri yang sangat penting dari bulan Ramadan tadi, yaitu ajaran-ajaran meningkatkan amal ibadah dengan maksimal, sehingga itu menjadi motivasi dan semangat untuk di bulan-bulan selanjutnya, agar bulan Ramadan itu bisa menjadi implementasi ya dari inti-inti atau dari isi-isi makna yang sangat istimewa di bulan Ramadan itu, sehingga nanti di bulan-bulan selanjutnya ini manusia akan, atau umat Islam ini akan menjadi manusia yang tambah berkualitas karena sudah digodok di bulan Ramadan tersebut. Tentunya tadi untuk orang yang fokus, seperti yang sudah saya katakan, seperti ulama salafus soleh, fokus ibadah sampai menjadi wali. Kalau untuk zaman sekarang belum tentu satu ada yang menjadi wali ya, karena ya begitulah, kebanyakan dari kita ini kurang fokus dalam beribadah di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu nanti akan kita lewati apakah dengan sia-sia atau dengan menguntungkan, yang mana amal-amal kita nanti apakah diterima atau tidak, atau diterimanya sedikit atau banyak. Nah, itu nanti bisa dilihat di bulan-bulan selanjutnya, kok orang itu semakin menjadi berkualitas setelah bulan Ramadan. Itu tandanya amal-amal di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena janjinya Allah akan menolong orang tersebut menjadi lebih baik kalau amal baiknya orang tersebut itu diterima. Jadi seperti orang haji itu kalau bisa dikatakan mabrur atau tidak, ya dilihat kalau setelah haji kok tambah lebih baik. Contoh asalnya manusia biasa, nggak pernah ke masjid jamaah, setelah haji alhamdulillah jamaah terus, walaupun orang itu profesinya apalah, polisi atau apa, bukan ustadz. Ini sebuah tanda bahwa hajinya mabrur. Begitu juga setelah melewati bulan Ramadan, ke orang itu tambah menjadi lebih baik kualitas iman dan takwanya dan amal ibadahnya kepada Allah, semakin taqarrub. Ini berarti menandakan bahwa amal-amal di bulan Ramadan menika diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu semoga kita semuanya
menjadi orang-orang yang beruntung setelah di bulan Ramadan, yaitu amal kita, amal soleh, amal baik diterima oleh Allah, dan setelah bulan Ramadan menjadi manusia yang tambah beriman, bertakwa, berkualitas. Karena bulan Ramadan tersebut saestu mengajarkan atau memang benar-benar mengarahkan, mendidik kepada kita agar supaya selalu beribadah kepada Allah. Tidak hanya di bulan Ramadan tentunya, karena Gusti Allah itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makhluk di dunia ini, jin atau manusia, mereka diciptakan oleh Allah memang untuk beribadah. Jadi memang selalu berlomba-lomba di dalam setiap hari ini untuk menjadi orang yang berkualitas di dalam ngamal dan ibadah kepada Allah, sehingga orang tersebut bisa menjadi orang yang berpredikat bertakwa, menjadi takwa yang lebih baik kepada Allah. Nah, sekali lagi semoga kita semuanya amal kita yang baik diterima oleh Allah, dan di bulan selanjutnya dijadikan yang menjadi lebih baik, berkualitas, dan tentunya mendapat ridha dari Allah dan mendapatkan jannah, yaitu Jannatul Naim dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa saya berikan dari tema tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila dari saya ada tutur kata yang kurang benar atau salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.